Baik lagi di podcast Bola Total bersama gue Pangeran dan ada Ari di sini dari Utut Army. Kalau tadi kita udah ngomongin soal profil dari Utut Army, sekarang kita mau ngomongin soal bagaimana prospek Manchester United di musim 2012-2013 ini yang udah kalah 2 kali dari 6 pertandingan pertama. Overall, Rick, menurut lo gimana United? Ada perkembangan bagus sebenarnya karena sekarang meskipun agak lumayan banyak striker, terus juga ada beberapa pemain baru seperti Leslie Kagawa dan Van Persie juga, dan beberapa pemain muda like Butler, Nick Powell. Ya dilihat dari beberapa kali main sih mungkin udah bagus ya. Cuman mungkin United masih tetap mengandalkan beberapa senior ya, like Giggs sama Paul Scholes. Kayaknya udah bagus sih, cuma kemarin kekalahan 2 kali itu ngalahin. Menurut lo dari antara dua pemain senior, pemain veteran, Ryan Giggs dan Paul Scholes gitu, yang satu umurnya 38 atau 37, itu apa yang bisa kita simpulkan dari kebijakan Ferguson masih pakai itu harus sudah pensiunal, udah duduk di pinggir lapangan angkat kita? Mungkin kalau dari segi fisik ya, karena mereka pun kalau disuruh lari selama 2 kali 40 menit mungkin akan ngos-ngosan juga, tapi mungkin dari segi pembawaan dari dia sebagai pemain senior yang dihargai sama pemain-pemain muda, itu gue pikir yang bikin pemain muda lebih tenang. Jadi pimpinan dari Scholes dan Giggs itu gue pikir buat pemain muda lebih nyatu dan mereka tuh lebih tenang lah, masih ada Giggs tenang, ada Scholes gitu, dan mereka lebih pede jadi. Oke. Jadi Giggs dan Scholes itu memberi rasa aman dan nyaman gitu ya buat pemain dari sama seperti dulu kayak Van der Sar, kita kan Van der Sar juga juga, tapi tetap dipakai dan ternyata buktinya masih terakhir sampai tahun lalu masih main. 2 tahun lalu masih main dia akan bisa. Oke. Target United itu menurut lo yang apa musim ini dengan kondisi seperti ini ya? Yang paling memungkinkan double winner sih gue pikir. Double winners? Iya. Apa sama apa? Champion sama Liga Inggris. Champion sama Liga Inggris. Karena sekarang champion pun kayaknya lawannya nggak terberat ya. Terberat kemarin nggak salah. Dan gue pikir terberat dalam segi histori di fase grup gitu ya, lawannya terlalu berat gitu. Jadi menurut lo yang kayak musim lalu sih. Benar, kayak musim lalu langsung kalah di babak pertama, babak penyisian ya, kembali ke UEFA dan kalah juga. Jadi menurut lo dengan squad United seperti ini yang orang bilang nih kayaknya agak kurang gahar ya, kurang sama di tengah nih, nggak bisa menangin bola, itu bisa dan kompeten untuk bisa menjuarai Liga Inggris dan Champions League? Bisa Banget karena ya itu mereka lebih believe dengan apa yang diperintahkan sama Sir Alex. Terbukti kayak kemarin, walaupun kita kalah tapi gue pikir di babak kedua main kita sangat-sangat bagus. Kalau dibandingkan sama musim lalu ya kita kalah dari City, kita kayak tenang gue biasa. United kalah dari City hanya dengan selisih gol. Menurut lo sekarang lebih bagus atau sama aja atau lebih buruk kualitas squadnya dibandingkan musim lalu? Lebih bagus dan gue pikir nggak akan ada lagi seperti kemarin. Mungkin United akan menang di 2 match terakhir dan mudah-mudahan tetap akan juara. Menurut lo kehadiran Robin van Persie itu bikin United punya banyak opsi dalam lini serang gitu, atau malah bikin suasana jadi nggak stabil karena Wayne Rooney jadi bisa-bisa kehilangan tempat atau mungkin digeser posisinya gitu kan. Terus Danny Welbeck juga akan jarang dapat tempat, ada pemain muda yang sedang berkembang. Javier Hernandez juga makin jarang. Menurut lo implikasinya positif atau enggak? Itu positif ya, kejadiannya mungkin sama kayak waktu dulu David Beckham gitu loh. Sebenarnya banyak pemain muda tapi David Beckham tetap dimainin dan sama mungkin akan menjadi seperti itu. Jadi memang Van Persie akan menjadi jagoannya United, dan ya kita akan berbagi nanti mungkin ada Hernandez, ada Rooney pun sekarang udah jarang-jarang main apalagi udah habis cedera, tapi gue pikir Van Persie akan menjadi historian baru di United. Van Persie akan jadi historian baru. Oke, sekarang kita coba bahas dari lini belakang. Kemarin Rio Ferdinand lawan Spurs menurut gue ya agak-agak mengecewakan performanya. Lalu juga Vini cedera, lalu Evra juga angin-anginan menurut gue penampilannya. Bisa nggak United dengan defense seperti itu karena selalu kebobolan di tiap pertandingan, belum pernah clean sheet musim ini, itu bisa survive gitu lawan tim-tim lain yang menunggu Liga Inggris? Mungkin kalau bisa dibilang agak meragukan, tapi gue bilang juga ya semua udah pernah dilakuin sama Sir Alex. Jadi kita percaya sama Sir Alex apapun akan bagus hasilnya.
Jadi ya mungkin dia juga punya beberapa pelapis Evra udah ada sebenarnya, cuman selain kita tuh pakai sama Evra ya kita jalanin aja mestinya. Kita Jadi juga gue ikut-ikutan jadi. Oke. Ini problem terbesar United musim ini, semua orang bilang itu di lini tengah. Nggak ada gelandang petarung, nggak ada ball winner. Karena Scholes, Giggs, Cleverley, terus Michael Carrick itu semuanya stylish ya, bukan model-model kayak Yaya Toure gitu, bukan model-model kayak Tiote yang bisa terbelah dari lawan gitu. Sementara ada Phil Jones yang bisa main di posisi itu tapi cedera, dan cuma itu doang gitu opsinya. Menurut lo bisa nggak United memenangi dua lini tengah gitu? Karena kita lihat United kalah mulu di ball possession ya. Kemarin di babak pertama lawan Spurs keteteran habis, lawan Liverpool 10 orang ball possession 52% buat Liverpool. Menurut kalian itu jadi problema yang pelik nggak buat United? Problem banget sebenarnya. Makanya kenapa tahun lalu Paul Scholes sudah pensiun pun dipanggil lagi recall, karena memang Serales sudah bingung dia mau pakai siapa lagi, karena memang yang diperlukan adalah di tengah untuk lini tengah Manchester United. Jadi ya gue pikir mudah-mudahan dari Kagawa United tengahnya bisa lebih bagus. Ya, dari Kagawa bisa lebih bagus. Oke, kalau misalnya United ketemu City, tim yang tahun lalu 2 kali main, dua-duanya outplay dan outpass United gitu, dengan gampang dilewatin. Itu pede nggak kalau United bisa menang? Di Old Trafford, gue nggak yakin United bisa menang, minimal walaupun musim lalu kalah agak lumayan berapa ya? Lumayan telat, tapi ya musim ini mereka akan banyak belajar, dan gue pikir lawan City memang mesti lebih gahar lagi. Kalau saingan terberat United untuk bisa meraih gelar juara Liga, menurut lo siapa? Musim ini Chelsea ya. Chelsea. Gue lihat Chelsea sih, karena dia 66 kali pertandingan itu masih stabil, masih bagus. Yang lainnya kayaknya nggak ada sih menurut gue. Menurut lo Chelsea, City, Arsenal? Enggak ya. Chelsea lah yang bisa menggagalkan mimpi. Ya, beberapa pemain dia juga lumayan hype, lumayan bagus, dan pemain muda semua. Jadi gue pikir yang bakalan jadi posisi sandungan United musim ini Chelsea. Tadi ada satu menarik waktu lo ngomong bahwa target United di musim ini selain juara Liga juga juara Champions. United lawan Barcelona 2 musim lalu, gitu kan, itu nontonnya juga ada batu termuka gitu kan. Tapi lo yakin gitu bahwa musim ini United punya amunisi yang cukup untuk compete lawan tim-tim besar di Eropa? Karena kita tahu bahwa selain Barcelona ada Real Madrid juga, lalu juga Bayern Munchen, ada klub-klub baru yang baru jago lagi kayak Paris Saint-Germain itu misalnya. Menurut lo United masih bisa, karena ya gue pikir ya tadi semua yang berketemu United biasanya udah itu juga timnya, dan mungkin dia kesalahan kemarin gue nggak belajar aja sih menurut gue ya. Yang pertama mungkin terlalu pede karena dia terakhir main di Wembley. Yang kedua faktor unlucky-nya yang selalu memakai baju putih di final. Oke. Agak sedikit superstitious ya. Oke, jadi mungkin ada apa lagi yang ingin lo sampaikan untuk fans Manchester United dalam mengarungi musim yang masih panjang ini? Tetap dukung Manchester United, kalah menang. Nggak boleh cuma jadi glory hunter doang. Iya, nggak boleh jadi glory hunter. Jadi suatu saat lu bakalan merasakan bahwa tidak akan pernah salah mendukung Manchester United. Tidak akan pernah salah mendukung Manchester United. Oke, thank you atas waktunya ngobrol-ngobrol, mantap sekali. Sekian podcast Bola Total untuk edisi kali ini. Jangan lupa klik bolatotal.com dan juga follow Twitter @bolatotal. Bye bye.